Api Tauhid, Cahaya Keagungan, Cinta Sang Mujadid, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 10. Keajaiban Zaman, bagian kedua. Malam itu usai sholat tahajud, Mola Said Nursi remaja berbincang dengan Mola Mehmet. Sinar rembulan yang keperakan seperti menyepuh atap-atap rumah perkampungan Bayazid. Juga daun-daun pohon ek dan pinus yang berbaris di perbukitan pinggir kampung itu. Sesekali terdengar suara burung malam bersahutan. Said Nursi duduk di serambi masjid madrasah berhadapan dengan Mola Mehmet yang jauh lebih dewasa umurnya dibandingkan dirinya. Mola Mehmet mencoba meredam keinginan Said Nursi remaja yang nekat hendak ke Baghdad. Mola Mehmet melihat Said Nursi terlalu kecil untuk melakukan perjalanan sangat jauh dan berbahaya ke Baghdad. Sementara dirinya tidak bisa menemani, sebab baru masuk di madrasah Bayazid dan belum menuntaskan pelajarannya. Dirinya masih perlu waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan pelajaran para Syekh Muhammad Selali. Sebaiknya kau urungkan saja niatmu ke Baghdad. Lebih baik kau terima tawaran Syekh Selali mengajar di madrasah ini. Apalagi perjalanan ke Baghdad itu sangat jauh dan berbahaya. Akan sangat berat bagimu untuk sampai ke Baghdad. Tekad saya sudah bulat. Saya tetap akan pergi ke Baghdad. Saya menyukai tantangan, tegas Said Nursi. Mola Mehmet mengambil nafas. Ia merasa tidak bisa meluluhkan keteguhan niat Said Nursi. Dan saya merasa tidak tepat mengajar di sini. Saya ini siswa paling muda di madrasah ini. Bagaimana mungkin saya akan mengajar mereka yang lebih tua dari saya, termasuk Anda? Karena itu, sebaiknya saya melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Dan tujuan saya berikutnya adalah Baghdad. Said Nursi menggeleng. Bagaimana kau akan ke Baghdad kalau kau tidak punya uang yang cukup? Jika kau ke sana naik kereta, kuda, atau ikut rombongan kafilah dagang, kau pasti diminta bayaran oleh mereka. Saya akan pergi ke Baghdad dengan jalan kaki. Apa? Jalan kaki? Iya, jalan kaki. Kenapa? Dari sini ke Baghdad itu sangat jauh, ribuan kilometer. Mustahil kau bisa melakukannya. Said Nursi diam. Baghdad itu arah sana, arah balik bukit dan hutan-hutan itu. Perjalanan ke sana sangat rawan. Masih banyak binatang buas. Kafilah dagang juga sering dirampok di beberapa titik hutan di sana. Itu jalan paling pintas, tapi tetap saja ribuan kilometer untuk sampai Baghdad. Saya tidak takut. Saya tetap akan pergi. Saya pergi untuk menuntut ilmu karena Allah. Pasti Allah akan melindungi saya. Mola Mehmet mau tidak mau harus kagum dengan keberanian, keteguhan, dan kesabaran Said Nursi. Keberanian dan kesabaran yang jarang dimiliki anak seusianya, bahkan orang dewasa pada umumnya. Mola Mehmet juga kagum akan kecerdasan dan kecintaan Said Nursi akan ilmu yang luar biasa. Saya hanya bisa mendoakan, semoga kamu dijaga Allah, lirih Mola Mehmet. Pagi harinya ketika sinar duha menghangatkan mahaya pada Baiduzaman, Said Nursi benar-benar berjalan kaki meninggalkan madrasah Bayazid menuju Baghdad. Said memilih jalan setapak yang jarang dilewati orang. Dengan keberanian luar biasa, ia merentas hutan belantara. Ia arungi lembah dan pegunungan. Suatu malam, Baiduzaman Said Nursi istirahat di pinggir sebuah hutan. Dalam lelapnya, ia bermimpi berjumpa dengan gurunya, Syekh Muhammad Amin Effendi. Mimpi itu membuat Said Nursi merasa rindu dengan sang guru. Mimpi itu menjadi semacam panggilan sang guru. Maka Said Nursi memutar haluannya. Ia tidak melanjutkan langkahnya ke Baghdad, tapi melangkah ke Bitlis, tempat sang guru tinggal. Kedatangan Baiduzaman Said Nursi disambut hangat oleh Syekh Muhammad Amin Effendi. Pada hari pertama di Bitlis, Said Nursi masih menyempatkan untuk menghadiri kuliah yang diberikan Syekh Muhammad Amin Effendi.
Namun pada hari kedua dan hari ketiga, Said Nursi tidak menghadirinya. Hal itu diperhatikan oleh Syekh Muhammad Emin Effendi. "Mengapa kamu tidak hadir di kuliahku?" tanya Syekh Muhammad Emin Effendi. "Saya sudah menuntaskan kitab Jam'u al-Jamawi yang saya ajarkan itu saat saya belajar di Bayazid," jawab Said Nursi penuh kesopanan. "Besok saya akan mengajarkan kitab Syarh al-Mawafiq," ujar Syekh Muhammad Emin Effendi. "Kitab itu juga sudah saya selesaikan." Tak ayal, Syekh Muhammad Emin Effendi takjub dengan jawaban Said Nursi. Dalam usia semuda itu, 2 kitab kelas berat itu sudah diselesaikan. Maka muncullah keinginan sang guru untuk menguji ilmu yang dikuasai oleh muridnya itu. Maka hari itu dikumpulkanlah seluruh siswa Madrasah Bitlis dan mereka diperintahkan bertanya apa saja tentang isi kitab Jam'ul Jamawi kepada Said Nursi remaja. Semua pertanyaan dijawab dengan mudah dan panjang lebar oleh Said Nursi. Bahkan dalam banyak hal, Said Nursi memberikan semacam syarah atau penjelasan yang sangat mendalam. Syekh Muhammad Emin Effendi tidak luput untuk turut menguji penguasaan Said Nursi atas penguasaannya pada kitab Syarh al-Mawafiq. Dan Ba'iru Zaman Said Nursi mampu menjawab semua pertanyaan gurunya dengan tepat dan jelas. Hal itu membuat Syekh Muhammad Emin Effendi puas dan bahagia. Seketika itu juga, Syekh Muhammad Emin Effendi berkata kepada Said Nursi remaja, "Kau sudah boleh memakai jubah ulama." Syekh Muhammad Emin Effendi lalu memberinya sehelai jubah dan turban ulama. Di Anatolia Timur pada waktu itu, turban dan jubah ulama tidak boleh dipakai para murid. Hanya diberikan kepada mereka yang sudah memperoleh ijazat atau ijazah pengakuan kelayakan. Pakaian ulama hanya berhak dipakai oleh para guru agama yang diakui keilmuannya. Namun Said Nursi menolak tawaran sang guru dengan menjawab bahwa dirinya masih terlalu muda dan belum layak memakai pakaian ulama. Syekh Muhammad Emin Effendi meyakinkan, "Ilmu yang kamu miliki itu sudah layak membuatmu bergelar ulama." Said Nursi tetap menolak. Ia mengungkapkan bahwa ia masih terlalu kecil untuk berpenampilan dengan pakaian ulama. Sang guru tetap memberikan jubah dan turban ulama, dan Said Nursi meletakkan jubah dan turban itu di pojok masjid. Ia tetap memilih berpakaian sederhana layaknya darwis sufi khas Kurdistan kala itu. Sejak itu, tidak sedikit murid-murid madrasah itu yang meminta Said ikut mengajar. Namun demi hormatnya pada gurunya, Said tidak memenuhi permintaan itu. Namun para murid di situ terus mendesak Said Nursi. Akhirnya Said Nursi setuju untuk mengajari para murid dan berkata, "Dengan syarat saya hanya mengajar kalian ilmu-ilmu terkait bahasa Arab saja. Adapun ilmu-ilmu agama, tidak. Kalian harus belajar pada Syekh Muhammad Emin Effendi, sebab beliau adalah guru saya." Dan tentu terlebih dahulu Said Nursi meminta izin kepada gurunya dan diizinkan. Meskipun usianya baru sekitar 15 tahun, Said Nursi telah disegani dan dihormati karena ketinggian dan kedalaman ilmunya. Gurunya Syekh Muhammad Emin Effendi dengan penuh kasih sayangnya bahkan telah menempatkan Said Nursi sebagai ulama. Tak lama Said Nursi di Bitlis, ia pun pamit pada gurunya untuk pergi ke Shirvan, sebuah desa di mana kakaknya, Maula Abdullah, telah membuat madrasah. Begitu sampai di Shirvan, sang kakak menyambut adiknya dengan penuh kehangatan. 8 bulan lamanya kita berpisah. Sejak kita berpisah itu, aku telah selesai mengkaji kitab Syarh al-Syamsi. Lalu bagaimana keadaanmu? Bagaimana perjalananmu menuntut ilmu? Apa yang sudah kamu baca selama 8 bulan ini? Tanya sang kakak, Maula Abdullah, kepada adiknya Maula Said Nursi. Dengan tenang Said Nursi menjawab, "Alhamdulillah, dengan izin Allah saya telah membaca tidak kurang 80 kitab." "Apa maksudmu?" "Ya, saya telah membaca, mendalami dan menguasai isi 80 kitab, termasuk Syarh al-Syamsi." Maula Abdullah tidak mempercayai begitu saja kata-kata adiknya itu. Maka ia pun menguji kemampuan adiknya dan Said Nursi tidak keberatan. Setelah mengetahui penguasaan ilmu sang adik, Maula Abdullah pun takjub dan terkagum-kagum. 80 kitab itu benar-benar telah didalami dan dipahami Said Nursi dengan baik.
Bahkan teksnya nyaris telah dihafalnya. Sejak itu Mola Abdullah meminta sang adik Said Nursi untuk menjadi gurunya. Diam-diam Mola Abdullah belajar kepada Said Nursi. Adiknya yang dulu jadi muridnya, yang dulu ia ajari membaca Al-Quran, kini menjadi gurunya dalam memahami kitab-kitab penting rujukan ilmu-ilmu keislaman. Suatu hari Said Nursi sedang mengajar kakaknya, Mola Abdullah. Pada saat itu seorang murid Mola Abdullah memergoki kejadian itu. Sang murid keheranan dan bertanya, "Tuan Guru Mola Abdullah, apakah Tuan sedang berguru kepada adik Tuan?" Said Nursi tidak mau kehormatan kakaknya cedera. Ia tidak mau kakaknya dipandang rendah oleh muridnya. Maka ia menjaga marwah sang kakak dengan mengatakan, "Kami sedang berdiskusi. Saat saya utarakan pendapat saya, maka tampaklah saya seperti orang guru." Tak lama setelah itu, Said Nursi pamit meninggalkan Sirwan untuk pergi ke Sirt untuk belajar pada ulama besar bernama Syekh Mullah Fathullah Effendi. Mullah Fathullah Effendi menyambut Said Nursi dengan hati bahagia. Mullah Fathullah melihat ada pancaran kebaikan dalam muka Said Nursi. Mullah Fathullah Effendi mengajak Said Nursi minum teh di rumahnya dan berbincang. "Untuk ilmu nahwu, kau sudah hatam Alfiyah Ibnu Malik?" tanya Mullah Fathullah pada Said Nursi. "Benar, saya sudah menghatamkan Alfiyah Ibnu Malik. Saya sudah membaca tuntas kitab Al-Baicah Al-Mardiyah fi Syariah Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis Imam Syuyuti," jawab Said Nursi. Mullah Fathullah mengangguk. "Baik, kalau begitu untuk memulai pelajaranmu, kamu akan belajar kitab Al-Jami'. Itu juga sudah aku selesaikan." Jawaban Said Nursi membuat Fathullah terkejut dan takjub. Mullah Fathullah lalu menguji Said Nursi, dan semua pertanyaannya bisa dijawab dengan mudah oleh Said Nursi, tanpa ada satupun yang salah. Mullah Fathullah mendapati kecerdasan Said Nursi jauh di atas rata-rata remaja seusianya. Mullah Fathullah semakin penasaran pada remaja yang berasal dari desa Nursi yang ada di hadapannya itu. Mullah Fathullah ingin tahu seberapa banyak kitab yang telah dibaca dan dikuasainya. Dan setiap kali Fathullah menanyakan sebuah kitab, maka Said Nursi menjawab ia telah menyelesaikannya. Puluhan kitab telah dilahap oleh Said Nursi, dan semua pertanyaan Mullah Fathullah tentang isi kitab-kitab itu bisa dijawab dengan mudah oleh Said Nursi. Syekh Mullah Fathullah Effendi beranjak dari tempat duduknya dan mengambil sebuah kitab dari lemarinya. Kitab yang diambil itu adalah Maqamat Al-Haririyah. Mullah Fathullah Effendi meletakkan kitab itu di atas meja di hadapan Said Nursi. "Kitab ini saya belum bacanya." Mullah Fathullah tersenyum. "Aku akui kecerdasanmu luar biasa. Kau mampu menguasai dan memahami dengan baik semua buku dan kitab yang telah kau baca. Sekarang aku ingin tahu seperti apa kekuatan hafalanmu. Bacalah satu halaman dari kitab itu 2 kali, lalu perlihatkan kepadaku apa yang telah kau hafal darinya." Said Nursi meraih kitab Muqamat Al-Haririyah itu dan membuka satu halaman dan membacanya sekali saja. Ia menyerahkan kitab itu kepada gurunya. Said Nursi lalu mengulang teks yang ia baca dengan hafalannya. Dan satu halaman itu telah ia hafal dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal, salah, atau terselip. Said Nursi menyampaikan hafalannya dengan sempurna dengan disimak langsung oleh Syekh Mullah Fathullah Effendi, ulama terbesar di daerah Sirt pada masanya. Tak ayal Syekh Mullah Fathullah takjub dengan apa yang dilihatnya. "Subhanallah, kecerdasan yang luar biasa disertai kekuatan hafalan yang luar biasa ada dalam dirimu. Ini sungguh langka adanya. Kau layak disebut Baidu Zaman, keajaiban zaman ini." Itulah kali pertama kali Said Nursi mendapatkan julukan Baidu Zaman. Selanjutnya julukan itu akan melekat pada namanya sehingga sering disebut Baidu Zaman Said Nursi. Di madrasah itu, Said Nursi juga menghafal kitab Jam'u Al-Jamawi setebal 326 halaman dalam waktu 1 pekan. Sejak itu, Mullah Fathullah Effendi sering membincangkan kecerdasan dan kekuatan hafalan Said Nursi dalam majelis-majelis pertemuan para ulama. Mullah Fathullah sering menyanjung kedalaman ilmu muridnya dari Nursi itu, bahkan berkata kepada para ulama, "Apapun masalah yang kalian tanyakan akan dijawabnya dengan tepat tanpa ragu dan kesulitan sedikit pun.
Ia adalah seorang Baidu zaman. Kata-kata pujian Mullah Fatullah Effendi tentang Said Nursi menyebar ke masyarakat luas. Hal itu menimbulkan kehebohan. Ada yang menganggap Said Nursi adalah wali. Para ulama Syirt kemudian sepakat untuk membuat majelis umum yang dihadiri seluruh ulama. Tak lain dan tak bukan tujuannya untuk menguji keilmuan pada zaman Said Nursi. Pada hari yang ditentukan, majelis itu digelar di masjid paling besar di kota Syirt. Ratusan ulama datang, termasuk Syekh Mullah Fatullah. Ribuan jamaah memadati masjid itu. Ribuan mata memandangi Said Nursi remaja yang duduk di tengah-tengah masjid di hadapan para ulama. Sebagian yang ada di situ hatinya deg-degan, seolah-olah dirinya lah yang duduk di tempat Said Nursi. Bagaimana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para ulama hebat itu? Tidak terbayangkan oleh mereka, lalu timbul rasa kasihan pada Said Nursi. Anak remaja itu pasti akan menanggung malu dibantai habis-habisan oleh ratusan ulama hebat itu. Namun Syekh Mullah Fatullah Effendi tampak cerah dan tenang. Ia sangat yakin akan kemampuan muridnya itu, sebab ia sudah mengujinya sendiri. Ujian dimulai. Para ulama menguji Said Nursi dengan pertanyaan-pertanyaan berat. Said Nursi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu dengan tenang sambil memandangi wajah gurunya Mullah Fatullah Effendi. Semua pertanyaan yang dijawab dengan tuntas dan tepat. Semua yang hadir di majelis itu dibuat takjub akan kedalaman ilmu agama Said Nursi. Kejadian itu dicatat oleh sejarah. Tak ayal Said Nursi menjadi sangat terkenal. Banyak orang yang memuji-muji Said Nursi. Sebagian orang awam telah berlebihan dalam menyanjungnya sebagai wali yang solid saat itu. Hal itu membuat sebagian kalangan terpelajar dan cendekiawan tidak menyukai Said Nursi. Sebagian pelajar yang merasa lebih senior dan merasa dilangkahi oleh Said Nursi merasa iri dan sakit hati. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Said Nursi dalam forum debat ilmiah, maka sebagian mereka kemudian menggunakan cara kekerasan. Suatu malam Said Nursi berjalan sendirian. Ia dihadang dan dikeroyok sekawan pemuda. Said Nursi yang pemberani tidak gentar sama sekali. Ia meladeni mereka semua, namun kekuatan tidak seimbang. Said Nursi babak telur dan nyaris terluka seandainya tidak ditolong oleh penduduk daerah itu. Para pemuda yang mengeroyoknya itu akhirnya ditangkap dan dipenjara oleh pihak kepolisian. Mengetahui hal itu, Said Nursi justru mendatangi markas kepolisian dan mengusahakan agar para pemuda yang mengeroyoknya itu dibebaskan. Kepada pihak polisi dengan terbesar jiwa, Said Nursi berkata, "Saya boleh terbunuh, tapi hormatilah ahli ilmu. Saya dan mereka adalah para pelajar yang masih muda-muda. Adalah wajar anak muda bertengkar suatu kali, dan di lain kali berbaikan kembali. Ini adalah urusan intern kami para pelajar. Harap orang luar tidak ikut campur. Tolong bebaskan mereka. Mereka tidak salah. Sayalah yang mungkin salah." Para pemuda yang mengeroyok dirinya itu kemudian dibebaskan. Said Nursi sangat memaaf. Di saat yang sama, Said Nursi sangat menjaga harga dirinya dan harga diri para pemilik ilmu. Ia tidak mau harga diri pemilik ilmu direndahkan. Para pengajar yang muridnya itu ia bela, meskipun mereka nyaris mencelakakan dirinya. Itu karena Said Nursi sangat menghormati mereka sebagai penuntut ilmu. Kehormatan diri harus ditegakkan secara jujur dan adil. Hal itu tercermin dalam sikap Said Nursi. Setelah kejadian yang nyaris mencelakakan dirinya, bahkan bisa menewaskan dirinya, Said Nursi selalu membekali dirinya dengan sebilah belati pendek untuk membela diri jika ada yang berniat mencelakai dirinya. Dan nama Said Nursi pun terkenal di Syirt. Kini Said Nursi dikenal sebagai Said Masyhur, Said yang terkenal, Said yang masyhur. Tak lama setelah peristiwa itu, Said Nursi memutuskan untuk meninggalkan Syirt dan kembali ke Bitlis. Di Bitlis ia mendengar terjadi masalah salah paham antara gurunya Said Muhammad Effendi dan para ulama Ihzan. Pada zaman Said Nursi memperingatkan masyarakat untuk menahan diri dan tidak terjatuh dalam desas-desus dan saling cela mengenai para ulama yang sedang berselisih tersebut. Hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Sebagian pengikut fanatik Syekh Muhammad Amin Effendi tidak menerima nasihat Syekh Nursi. Mereka melaporkan sikap Said Nursi itu kepada Syekh Muhammad Amin Effendi. Saat itu Syekh Muhammad Amin Effendi mengatakan bahwa Said Nursi masih terlalu muda. Ia tidak layak berbicara.
Mendengar hal itu, Said Nursi merasa harga dirinya tidak diperlakukan secara adil. Maka dengan baik-baik dan penuh rasa tawadhu seorang murid kepada gurunya, namun juga mengharapkan adanya keadilan, Said Nursi menghadapkan gurunya dan berkata, "Guruku, dengan penuh hormat saya mohon diuji. Saya siap membuktikan bahwa diri saya layak untuk berbicara." Syekh Muhammad Amin Effendi lalu menyiapkan 16 pertanyaan yang sulit terkait akidah dan percabangan ilmu agama. Dan semua pertanyaan itu dijawab dengan mudah oleh Said Nursi. Setelah itu, Said Nursi pergi ke Masjid Quraisy dan memberikan ceramah di sana. Di masjid itu, Syekh Said Nursi mengajar dan memberi mau'izah. Masyarakat pun berduyun-duyun mendatangi pengajian Said Nursi. Masyarakat Bitlis pun terbelah menjadi dua, satu kelompok pendukung Said Nursi dan kelompok kedua yang sangat fanatik kepada Syekh Muhammad Amin Effendi. Gubernur Bitlis sangat khawatir terjadi gesekan di antara dua kelompok itu. Maka gubernur meminta Said Nursi meninggalkan Bitlis. Said Nursi pun patuh pada perintah gubernur. Dengan penuh sukarela ia tinggalkan Bitlis dan ribuan jamaahnya. Sebab tujuan dia memberikan pengajaran di Masjid Quraisy itu tidak untuk menyayangi ataupun menandingi gurunya. Ia hanya ingin kehormatan dirinya diperlakukan dengan adil. Ia ingin timbangan keadilan yang tulus dan jujur berdasarkan objektivitas, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang begitu adil membela Ibnu Abbas yang masih remaja agar diberi hak bicara di majelis para sahabat senior karena ilmunya.